Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Amela. Oke guys, kali ini gue mau sharing tentang putusan hakim terkait kasusnya Gaga Muhammad dengan mantan pacarnya Laura Anna ya. Dimana Gaga Muhammad ini divonis bersalah dengan vonis penjara 4,5 tahun. Oke, ini ada artikelnya. Ya, judulnya itu tak tunjukkan rasa bersalah, pertimbangan hakim sependapat dengan JPU soal hukuman Gaga Muhammad. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum soal hukuman kepada Gaung Sabda Alam atau Gaga Muhammad. Diketahui dalam sidang hari ini divonis 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah oleh hakim. Vonis ini sesuai dengan tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum terhadap mantan kekasihnya mendiang Laura Anna. Oke, menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti kurungan 2 bulan, subsidiar 2 bulan penjara ya. Dalam amar putusannya, majelis hakim membenarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Gaga Muhammad. Nah, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang menyebabkan korban luka berat. Nah, di mana korbannya ini pacarnya sendiri, Laura Anna, yang mengakibatkan Laura Anna ini luka berat sampai lumpuh seumur hidup dan akhir perjuangannya Laura Anna ini meninggal dunia. Kemudian salah satu pertimbangan majelis hakim yang membuat mereka sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni karena Gaga Muhammad dianggap tidak menunjukkan rasa bersalahnya guys. Jadi majelis hakim ini mempunyai pertimbangan hukum untuk menjatuhkan vonis tersebut 4,6 tahun tersebut karena Gaga Muhammad ini tidak menunjukkan rasa bersalahnya guys ya. Dan kemudian juga si terdakwa Gaga Muhammad ini tidak konsisten saat menyampaikan penyesalannya. Jadi setiap ditanya hakim cenderung berubah-ubah penyesalannya guys. Mungkin menurut hakim atau menurut pandangan dan pendapat hakim tidak 100% permintaan maaf dan rasa bersalah tersebut dari lubuk hati yang terdalam si Gaga Muhammad ini guys. Bahkan Gaga Muhammad dianggap berusaha mencari kebenaran dengan menyebutkan bahwa korban tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Jadi guys, nah saat persidangan Gaga Muhammad ini menyampaikan dan mencoba membela diri, bahkan menyalahkan mendiang Laura Anna. Si Gaga Muhammad ini menyampaikan Laura Anna tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Nah, jadi menurut hakim, si Gaga Muhammad ini masih berupaya untuk membela diri, bahkan menyalahkan Laura Anna karena tidak menggunakan safety belt. Nah, jadi di situ pandangan hakim tadi yang menurut majelis hakim si Gaga Muhammad ini tidak konsisten menunjukkan penyesalannya, bahkan malah menyalahkan si Laura Anna ini guys. Makanya hukumannya sesuai dengan tuntutan jaksa 4,6 tahun. Dan kemudian terdakwa atau Gaga Muhammad ini tidak ada itikat baik untuk membantu korban, yaitu si Laura Anna dan keluarganya menghadapi kelumpuhan yang dialami korban. Nah, di sini yang sangat memberatkan si Gaga Muhammad guys. Sekian tahun si korban Laura Anna ini menderita lumpuh, sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi itikat dari Gaga Muhammad itu tidak ditunjukkan, tidak ada. Nah, harusnya si Gaga Muhammad ini memberikan bantuan sekian puluh juta, sekian ratus juta untuk membantu biaya pengobatan Laura Anna ini guys. Seharusnya kalau memang terdakwa Gaga Muhammad ini menunjukkan itikat baiknya, itu banyak cara guys. Bisa dengan mungkin ada aset dari Gaga Muhammad ini yang harusnya dijual dan membantu biaya pengobatan Laura Anna ini, karena Laura Anna ini sangat berat sekali luka yang dialaminya guys, sampai lumpuh seumur hidup dan berakibat kematian gitu guys. Walaupun tidak secara langsung meninggal di tempat akibat kecelakaan, namun akibat dari perbuatan Gaga Muhammad ini, Laura Anna sampai lumpuh seumur hidup guys. Dan sangat disayangkan sekali
perbuatan dari Gaga Muhammad ini tidak menunjukkan itikat baiknya, guys. Tidak ada bantuan pengobatan, biaya pengobatan yang diberikan Gaga Muhammad dan keluarganya kepada Laura Anna, guys, sebagai korban. Sehingga keluarga korban menuntut kompensasi senilai 12,6 miliar. Ya, menurut saya sih wajar ya, keluarga Laura Anna ini menuntut kerugian 12,6 miliar karena akibat dari kelalaian yang diberikan oleh Gaga Muhammad ini mengakibatkan Laura Anna ini lumpuh seumur hidup. Yang harusnya bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, otomatis yang dihitung oleh keluarga Laura Anna ini semenjak dia sakit sampai lumpuh kira-kira berapa tahun prediksi masa hidupnya begitu ya. Jadi 12,6 miliar ini adalah hasil dari pengeluaran keperluan Laura Anna ini sampai juga penghasilannya yang dikaji, ya sah-sah saja itu yang dituntut sama keluarga si korban gitu. Tapi si terdakwa Gaga Muhammad ini tidak membantu biaya pengobatan, tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab, sikap bersalah untuk membantu si Laura Anna ini. Jadi wajar sekali dan sangat mendasar sekali putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa, yaitu 4,6 tahun, guys ya, dan denda 10 juta subsidiar 2 bulan penjara. Kemudian seperti diketahui Laura Anna dan Gaga mengalami kecelakaan itu pada 8 Desember 2019. Otomatis udah setahun lebih ya Laura Anna ini sakit, biaya pengobatan juga sangat besar, namun bantuan itikat baik dari Gaga Muhammad tidak ada. Dan wajar sekali keluarga Laura Anna ini menuntut biaya kompensasi dan juga melanjutkan kasus ini untuk ditindaklanjuti dan akhirnya sampai ke persidangan divonis. Walaupun sangat disayangkan sekali, mungkin karena udah takdirnya juga Laura Anna harus berpulang ke Sang Pencipta ya. Dan juga tanggapan dari keluarga Laura Anna, dari Iren ya, kakaknya, menurut mereka ya sebenarnya kalau untuk adil ya, menurut mereka adiknya udah meninggal, nggak mungkin lagi balik, karena menurut hakim itu sudah berdasarkan keadilan dan juga sudah sesuai dengan tuntutan jaksa. Keluarga si korban Laura Anna merasa puas dengan vonis hakim tersebut. Si Gaga Muhammad ini didakwa dengan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana ancaman hukumannya yaitu 5 tahun penjara dan denda 10 juta. Sedangkan vonis hakim yaitu 4,6 tahun. Jadi wajar sekali sudah divonis sesuai dengan tuntutan jaksa dan mendekati dengan hukuman maksimal sesuai dengan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ya, mudah-mudahan memberikan keadilan untuk Laura Anna dan juga Gaga Muhammad, menyesali perbuatannya, keteledorannya juga, karena juga menurut hakim sebelum berkendara si Gaga Muhammad ini diduga mabuk alkohol gitu. Jadi ada hal-hal yang memberatkan si terdakwa Gaga Muhammad ini. Jadi saya rasa pun juga sudah cukup adil karena vonis yang diberikan oleh hakim 4,6 tahun maksud saya sudah sangat mendekati hukuman maksimal yang ditentukan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi buat kalian juga, kalau seandainya ini terjadi sama kalian, kecelakaan lalu lintas, ya memang setiap manusia itu tidak ada yang sengaja untuk menabrak untuk mendapat musibah ya. Tapi kalau seandainya ini terjadi, mohon ditunjukkan itikat baik kalian, berikan bantuan pada si korban sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang kasus itu dilanjutkan sampai ke persidangan dan kalian sudah memberikan bantuan uang yang dituntut ataupun di bawah yang dituntut oleh keluarga korban, setidaknya kalian sudah menunjukkan itikat baik kalian. Dan mudah-mudahan dengan bantuan itikat baik yang kalian berikan sama si korban itu bisa meringankan vonis hakim si terdakwa atau untuk kalian yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut, guys. Yang terpenting, apapun tindak pidananya, tunjukkan dulu itikat baiknya, tunjukkan dulu sikap bertanggung jawab kalian, dan yang terakhir jangan lupa sampaikan penyesalan kalian yang benar-benar mendalam, dan itu juga harus konsisten karena itu adalah pertimbangan-pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman kalian di persidangan. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh si terdakwa Gaga Muhammad ini memberikan penyesalan yang terdalam buat si terdakwa dan juga pelajaran buat semuanya.
semuanya. Mudah-mudahan ini adalah suatu bentuk perjuangan dari keluarga Ana mendapatkan keadilan. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.